Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Sharing session malam ini eh, bersama saya, Sofi Bagi, selaku moderator, si inisiator Summit Running Forum, dan saya psikolog. Saya menggagas kegiatan ini untuk sharing lintas profesi ya, di mana kita akan berbagi eh, tips untuk pengembangan diri dan juga life skill begitu. Nah, tambahannya mungkin nanti ada beberapa teman yang mau sharing tentang beberapa teknik terapi begitu secara brief begitu, secara introduction begitu ya, preview. Nah, malam ini kita eh, mendapat kesempatan seorang pemateri narasumber sahabat saya. Beliau dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau psikolog juga. Beliau juga seorang terapis dan beliau akan berbagi tentang parenting ya. Nah, ini keterampilan kita sebagai orang tua ya, penting dalam komunikasi. Nah, beliau adalah Dandi Rustam. Saya manggilnya Mbak Andi. Selamat malam, Mbak Andi. Selamat malam Bunda Sofi. Selamat Sehat, Bu Mbak semua. Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah Bunda. sehat ya. Semoga seluruh keluarga pun selalu sehat. Nah, malam ini Mbak Tendri mau berbagi apa sih tentang komunikasi? Begitu kita mau bincang-bincang dulu. Seperti apa sih nanti yang mau dibicarakan, yang mau disaringkan? Ya, nanti kita akan sharing ini banyak hal ya Bunda. Pertama barangkali memahamkan dulu ya para Bapak Ibu sebagai orang tua. Bagaimana pentingnya komunikasi ini eh, terhadap kesehatan mental anak kita ya. Yang Hmm, tentunya sangat berpengaruh pada psikologis anak kita ketika komunikasi ini tidak tercipta dengan baik atau tidak diberikan dengan maksimal oleh orang tua ya. hmm, hmm, hmm. Dan selain itu juga nanti kita akan bahas bagaimana sebagai orang tua itu ketika dia harus berkomunikasi dengan anak agar dia bisa ngeklik ya istilah Bunda ngeklik agar bisa nyambung gitu ya. Sehingga anak ketika diajak komunikasi dengan orang tua itu menjadi anak yang benar-benar bisa menunjukkan sikap seperti harapan kita sebagai orang tua ya biasanya mengharapkan anak kita ketika diajak komunikasi itu terbuka ya Hmm, hmm. membalas dengan baik, tidak membangkang, tidak melawan, tidak cuek gitu ya ketika diajak komunikasi. Nah, tentunya ini ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya untuk mengoptimalkan komunikasi kita kepada anak agar bisa ngeklik gitu ya dengan Ananda. Iya, itu Ya, barangkali nanti ya, Bunda. ya, 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 ya. Jadi banyak ya teman-teman ya. Ini sharing cuma 1 jam ya, lalu 30 menitnya adalah tanya jawab. Nah, ini narasumber kita, psikolog ya, dosen di Unhas, akan berbagi tentang komunikasi. Bagaimana ngeklik dengan Ananda. Dan itu ternyata berdampak ya dalam kesehatan mental begitu. Nah, teman-teman, karena sudah memberikan semangat luar biasa ya untuk narasumber kita, maka waktu dan tempat saya persilakan Mbak Tenri maksimal 1 jam. Begitu ya. Silakan. Ya, terima kasih Bunda Sofi atas kesempatannya. Ya, sebelumnya saya izin menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam Bu. wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Salam kenal dari saya Bapak Ibu yang eh, kiranya sudah meluangkan waktu untuk berkenan mendengarkan ya sharing session kita hari ini dan saya rasa eh, tidak rugilah kita ya meluangkan waktu belajar malam karena ada banyak ilmu yang tentunya kita bisa dapatkan dengan sharing bersama pada malam hari ini. Ya, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Sofi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu tentunya kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana kita bisa sebagai orang tua itu agar ngeklik gitu ya, agar bisa nyambung, agar bisa memahami anak kita ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak di rumah gitu ya. Nah, saya mohon izin untuk share screen
materi kita hari ini. Ya, apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. Kelihatan Ibu. Sudah oke. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya mengambil judul ya, Bapak Ibu, bagaimana komunikasi dan psikologis anak. Ya, ini saya menulis seperti ini karena memang kita lihat ya fakta di lapangan atau fakta di sekitar kita bahwa ketika komunikasi tidak tercapai dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik dari orang tua kepada anak, ini ternyata bisa mengganggu atau memunculkan gangguan pada psikologis anak kita dan bisa berdampak pada psikologis anak kita. Nah, namun sebelumnya juga sebelum kita masuk ke materi, kok bisa ya komunikasi dan psikologis anak ini saling berhubungan gitu ya, dan apa hubungannya gitu dengan sampai kita harus ngeklik ya dengan anak kita ya. Nah, baik, ini barangkali perkenalan dulu nama saya, nama lengkap saya ini ya, Andi Tanri Pada Rustam. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Sofi, ya saya memanggilnya Bunda Sofi, ibunda saya. Dan biasanya dipanggilnya Mbak Andi, karena kalau teman-teman di Jawa itu susah sebutnya Tendri ya, susah vokalnya gitu. Ya, baik untuk mengefektifkan waktu, saya akan menyampaikan beberapa hal, barangkali yang terkait dengan komunikasi dan psikologis anak. Ya, tentunya kita tahu ya, Bapak Ibu, bahwa komunikasi yang baik itu adalah merupakan kunci ya, yang kunci membuat interaksi dalam keluarga kita itu menjadi nyaman dan penuh dengan atmosfer positif. Nah, ketika komunikasi tercipta dengan baik antara orang tua dan anak, itu ternyata bisa menciptakan atmosfer positif dalam keluarga kita, ya. Nah, ketika keluarga kita menjadi nyaman dan penuh dengan atmosfer positif, ya, tentunya akan sangat membantu menguatkan keluarga kita, ya, dan akan mengoptimalkan sehat mental di dalam keluarga kita, terutama anak-anak kita, ya. Jadi memang komunikasi ini memiliki peran penting ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan keluarga kita tentunya. Nah, kebutuhan untuk mengoptimalkan komunikasi tentunya sangat-sangat beragam ya, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dengan teknik-teknik tertentu gitu. Namun kita melihat ya, nah, namun kita lihat dulu ya, Bapak Ibu, bahwa eh, komunikasi orang tua tadi saya sudah sampaikan, komunikasi orang tua dan anak itu sangat penting karena bisa em, mengoptimalkan sehatnya keluarga kita secara mental ya. Dan selain sehatnya mental orang-orang di rumah kita, ternyata komunikasi orang tua dan anak ini juga bisa memperkuat hubungan keluarga ya, hubungan keluarga antara ibu dan ayah, orang tua dan anak ya, juga memberikan dampak psikologis yang positif ya Bapak Ibu, bagi anak kita. Jadi betapa pentingnya komunikasi orang tua dan anak dalam kehidupan kita ya. Jadi kita sebagai orang tua kadang menganggap yang penting udah ngomong aja kepada anak, yang penting udah tersampaikan, yang penting udah menegur anak gitu ya. Tapi tidak cukup sampai di situ ya Bapak Ibu yang kita harapkan. Kenapa? Karena eh, kita ingin memperkuat hubungan keluarga kita dan kita ingin komunikasi yang kita berikan kepada anak itu nanti berdampak positif pada psikologis anak kita, ya, seperti itu. Nah, dalam berkomunikasi tentunya ada pola komunikasi yang harus kita lakukan, Bapak Ibu ya. Nah, pola komunikasi ini yang kita harapkan ya efektifnya adalah pola komunikasinya bentuknya dua arah. Artinya Bapak Ibu ngomong ke anak, berkomunikasi ke anak, anak bisa juga diberi kesempatan untuk berkomunikasi ke orang tua gitu ya. Jadi kita menyampaikan pesan ke anak, anak juga bisa menyampaikan pesannya kepada kita sebagai orang tua. Jadi ada dua arah ya. Ketika anak misalnya bercerita tentang seperti gambar yang kita lihat ini, anak mencoba bercerita tentang
bagaimana sekolahnya ya ketika dia pulang sekolah. Nah, kita sebagai orang tua tentunya juga harus mendengarkan ya apa yang terjadi dengan anak kita ketika dia di sekolah ya. Kita dengarkan dia. Jadi komunikasinya tidak hanya anak aja yang ngomong gitu ya. Setelah itu anak sudah menceritakan misalnya saya tadi di sekolah diginiin sama teman, habis main ini. Setelah itu orang tuanya, oh iya, oh seperti itu, oh ya sudah gitu ya. Tapi kita harapkan adalah dua arahnya ini ketika anak berbicara, "Eh, ibu-ibu tadi di sekolah saya dapat peringkat gitu ya. Terus saya di sekolah tadi diberi hadiah oleh kita sih kayaknya harus juga menyambut ya, mengapresiasi, menyampaikan. Oh iya, tadi sekolahnya prestasinya apa gitu ya. Nah itu yang kita maksud dua arah. Nah pola komunikasi juga harus konsisten ya Bapak Ibu bahwa kita jangan setelah ikut sharing session malam ini, kita menerapkan besok ya, bahwa oh ternyata ada nih teknik komunikasi yang bisa kita terapkan gitu ya, yang efektif untuk bisa membuat anak kita menjadi lebih terbuka kepada orang tua gitu. Kita lakukan besok gitu. Tapi 3 hari kemudian kita tidak melakukannya lagi ya. Kita tidak seperti itu ya. Tapi kita harus konsisten. Hari ini kita tahu ilmunya bahwa komunikasi yang seyogyanya yang kita berikan kepada anak itu adalah ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita berikan, maka besoknya juga dilakukan dan seterusnya itu kita pertahankan. Jadi kita harus konsisten agar eh, ya itu tadi yang saya sampaikan hubungan keluarga kita tercipta dengan baik, ada rasa nyaman ya, anak betah di rumah, eh, terus psikologis anak menjadi positif gitu ya. Nah, selain konsisten juga harus rutin ya Bapak Ibu, harus intensif. Jadi komunikasi kita polanya itu harus betul-betul dirutinkan ya. Setiap saat kita berkomunikasi kita mempertahankan pola komunikasi kita yaitu pola yang dua arah gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau pola komunikasi kita Bapak Ibu sifatnya dua arah, konsisten, rutin, intensif, maka apa yang akan terjadi ya ketika ini dilakukan dalam kehidupan kita dalam bersama dengan anak kita, maka itu sangat membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita, ya. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, penuh rasa empati, dan memiliki konsep diri yang baik ya. Bapak Ibu coba bayangkan kalau anak kita ya di sekolah misalnya diminta untuk bercerita tentang pengalamannya ketika liburan Idul Adha misalnya ya kemarin. Terus anak kita dengan pedenya siapa yang mau bercerita? Terus anak kita angkat tangan, ajungkan tangan. Saya yang mau cerita. Anak kita dengan percaya diri mau menceritakan pengalamannya ketika dia liburan Idul Adha misalnya di kampung. Nah, tentu kita mengharapkan anak kita seperti itu ya. Tidak kita tidak berharap anak kita ketika diminta siapa yang bisa bercerita pengalamannya ketika liburan kemarin anak kita jadinya diam, tunduk, bersembunyi, tidak ingin tampil gitu ya. Bukan itu yang kita harapkan ya seperti itu. Tentunya kita harapkan anak kita itu menjadi anak yang pribadinya percaya diri ya. Tidak hanya di sekolah misalnya, tetapi di rumah pun dia bisa percaya diri berbicara dengan orang tua ketika dia misalnya ada problem, ketika dia ada hal yang barangkali perlu didiskusikan bersama dengan orang tua, itu yang kita harapkan. Nah, anak juga menjadi memiliki rasa empati yang cukup baik ya Bapak Ibu kalau kita bisa komunikasi dua arah konsisten dan rutin pada anak. Rasa empatinya tinggi ya. Misalnya anak kita di rumah ya, ketika kita mau minum misalnya, terus minta tolong sama anak. Kalau kita berkomunikasi dengan anak secara maksimal atau baik gitu ya, tentunya anak akan memiliki empati yang baik. Misalnya, tolong nak, saya diambilkan air minum ya, Umi haus gitu. Nah, anak kita akan serta-merta langsung menuju ke kita gitu ya, untuk ambil gelas dan mengambilkan kita air minum. Itu akan dilakukan oleh anak kita. Jadi empatinya cukup tinggi. Terus selain itu juga anak memiliki konsep diri yang baik, Bapak Ibu. Konsep diri yang baik ini anak akan selalu melihat dirinya itu memiliki hal yang apa ya, yang istilahnya misalnya prestasi gitu ya, mampu gitu ya. Saya mampu untuk bisa bercerita, saya mampu di sekolah untuk bisa bersaing dengan teman-teman dalam pembelajaran gitu ya. Jadi konsep diri anak kita itu bagus tentunya. Nah, ini yang kita harapkan yang terjadi pada anak kita. Namun, eh, ya, faktanya ya, Bapak Ibu masih banyak ya orang tua itu pola komunikasinya itu tidak dua arah.
masih satu arah. Artinya saya bapaknya Anda, ibunya Anda ngomong harus didengar gitu ya, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Nah, sehingga komunikasinya itu tidak dua arah dan tidak konsisten, tidak rutin dan intensif. Nah, pola komunikasi yang tidak dua arah, yang artinya hanya satu arah, orang tua ke anak saja, tapi anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan atau hal-hal yang barangkali ingin disampaikan ke orang tua, itu tentunya sangat-sangat tidak efektif ya. Dan itu akan bisa menyebabkan terjadinya disfungsi komunikasi Bapak Ibu ya, baik antara ibu dan ayah ataupun antara orang tua dengan anak. Nah, kalau disfungsi komunikasi terjadi, apa yang akan kita lihat perilaku anak itu seperti apa gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar-gambar ini ya. Pada gambar pertama ini yang di atas, akhirnya anak ketika diajak ngomong dia akan cenderung membalikkan badannya ya. Cuek, nggak mau peduli dengan ngomongan kita sebagai orang tua. Pada gambar kedua juga terlihat bagaimana anak ketika baru akan menyampaikan sesuatu ke bapaknya, tapi bapaknya udah ngomel duluan, malah nunjuk-nunjuk ya, marah gitu kepada anaknya. Akhirnya anak apa? Tidak berbicara, tapi meninggalkan orang tuanya, membalikkan badan. Nah, ini kenapa? Karena komunikasinya satu arah. Hanya orang tua saja yang berbicara, anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Yang gambar ketiga juga kita lihat di sini bagaimana anak bersikap tidak peduli, I don't care. Bapak ibu ngomong apa gitu, saya tidak peduli. Karena saya ngomong pun juga nggak didengarkan gitu ya. Anak kita pasti seperti itu ya ngomongnya ketika dia belum ngomong apa-apa, orang tuanya langsung, oh kamu, misalnya anaknya baru mau ngomong ya, ini sudah terima rapor Umi ayah gitu, tapi nilainya turun. Oh memang kamu ini, kamu bodoh, kamu tidak belajar, makanya ini anak tidak diberi kesempatan untuk ngomong gitu ya. Padahal anaknya ingin menyampaikan gitu, bahwa misalnya memang saya rendah nilainya, tetapi semua teman-teman saya itu pada remedial, hanya saya saja yang tidak remedial. Kan siapa tahu ada cerita seperti itu ya. Nah, anak tidak diberi kesempatan, akhirnya anak ya udah nggak mau ngomong gitu ya, diam. Akhirnya ya tidak peduli dengan ketika orang tuanya ngomong. Bahkan sampai terlihat di gambar sini anak menutup telinga. Iya, karena kesel gitu ya, tidak mau mendengarkan. Nah, tentunya ini yang kita tidak inginkan gitu ya terjadi pada anak kita. Bagaimana kita sebagai orang tua tentunya mengharapkan anak itu bisa mendengarkan dengan baik ketika kita berkomunikasi, dan kita juga sebagai orang tua antara ayah dan ibu tidak ada konflik ya. Karena biasanya disfungsi komunikasi ini tidak hanya antara orang tua dan anak, tetapi antara ayah dan ibu juga terjadi akhirnya karena problem anak gitu ya. Nah, jadi ini perlu dijadikan perhatian khusus oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, olehnya itu sangat penting ya teknik komunikasi agar tercipta hubungan baik ya antara orang tua dan anak ya Bapak Ibu. Seperti tadi Bapak Ibu lihat, ketika komunikasi tercipta baik, rumah atau keluarga kita kondisinya jadi nyaman, tentram, sehat mental gitu ya. Terus anak mau mendengarkan, terus kok pesan antara orang tua ke anak ke orang tua juga tercipta dengan baik. Maka hal-hal positif juga atmosfer atmosfer positif juga terlihat dalam rumah tangga ya, dalam keluarga kita tentunya. Nah, seperti apa sih teknik ya atau trik yang bisa kita lakukan agar kita bisa menciptakan komunikasi yang optimal ya di rumah kita, supaya anak tidak membangkang, agar anak mau mendengarkan, tidak menutup telinga ketika dinasehati, tidak lari-lari ketika diberi informasi, terus anak kita tidak melawan, tidak membalas omongan kita dengan kata kasar. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harapkan bahwa pola komunikasi jika ingin tercipta seperti yang terlihat di gambar ini, yang harmonis ya, yang nyaman, terlihat bahagia, itu orang tuanya tentunya menciptakan teknik komunikasi yang empathic communication ya, komunikasi empatik. Ini salah satu teknik komunikasi empatik yang saya kembangkan dalam beberapa riset dan
pengabdian, dan dalam riset dengan teknik komunikasi empatik ini sangat membantu tentunya anak-anak. Kemarin saya meriset bagaimana teknik komunikasi empatik ini bisa menurunkan ketergantungan gadget pada anak. Dan ini sangat efektif dan sangat membantu. Anak-anak yang candu gadget itu bisa lepas ya, bisa terkontrol kembali oleh orang tua dengan teknik komunikasi ini. Nah, teknik komunikasi memang kita tahu cukup banyak ragamnya ya Bapak Ibu, bisa bentuk teknik komunikasi yang efektif, bisa teknik komunikasi yang sifatnya autoritatif ya, bisa teknik komunikasi salah satunya adalah empatik ya. Nah, ini yang saya gunakan komunikasi empatik. Bapak Ibu boleh menerapkan nantinya bisa belajar ya. Bagaimana penggunaan komunikasi empatik ini ketika kita berkomunikasi dengan anak kita. Nah, mengapa komunikasi empatik penting kita terapkan ya pada manusia ini, bagi manusia maksudnya ini adalah karena teknik komunikasi empatik communication ini tidak hanya untuk anak-anak, bisa juga orang dewasa, bisa juga pada lansia-lansia bisa kita terapkan ya. Tapi karena kita malam ini temanya khusus untuk anak, sehingga kita memfokuskan ke anak ya. Nah, eh, beberapa penelitian memang telah meriset ya Bapak Ibu bahwa ketika kita menggunakan komunikasi empatik ini kepada anak, itu ternyata bisa membuat anak kita tuh merasa lebih dipahami ya, dan bisa meningkatkan well-being-nya. Anak kita itu istilahnya kalau kita menggunakan komunikasi empati ketika berbicara dengan anak kita, ngekliknya lebih bisa tercapai gitu ya. Kenapa? Karena anak kita lebih dipahami ketika kita menggunakan komunikasi empatik. Dan dia lebih bahagia. Kenapa lebih bahagia? Karena meningkatkan well-being-nya. Well-being-nya anak kita bagus sehingga dia lebih bahagia ketika diajak berkomunikasi gitu ya. Tidak marah, tidak kesal gitu. Nah, di sini juga Kos ini mengatakan bahwa komunikasi empatik ya ini anak kita dalam hal ini individu ya, maksudnya individunya anak ya. Anak akan merasa lebih dipahami dan rasa itu membuatnya lebih baik dan lebih sehat mental. Nah, ternyata risetnya memang juga ada Bapak Ibu bahwa ketika empathic communication ini kita terapkan kepada anak, itu anak kita bisa lebih sehat mental. Ya, kok bisa gitu ya? Iya, karena tekniknya sangat eh, bagus ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat selanjutnya. Nah, namun kita pahami dulu secara konsep empatik itu seperti apa gitu ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mudah menerapkannya, bisa diterapkan kepada anak tentunya. Nah, jadi empati itu adalah ketika Bapak Ibu ini memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui apa yang dialami oleh anak ya, orang lain di sini dalam hal ini adalah anak pada saat dia akan berkomunikasi dengan kita. Dan kita memahami dia dari sudut pandangnya anak kita gitu ya. Misalnya nih, anak kita ingin menyampaikan bahwa tentang prestasinya di sekolah. Misalnya, dia bercerita, ayah, tadi saya di sekolah itu habis ujian, terus nilainya dapatnya 90. Nah, pada saat anak bercerita seperti itu, tentunya kita sebagai orang tua ketika memiliki empati, yang diharapkan adalah kita memberikan jawaban kepada eh, kepada anak itu adalah seperti apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi anak kita ketika menyampaikan prestasinya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, oleh anak kita? Kira-kira apa yang dibutuhkan anak kita ketika dia menyampaikan prestasinya ke kita? Ada barangkali? Pujian. Pujian, iya benar Bu. Pujian apa? Iya, pujian betul ya. Pujian, semangat, penyemangat gitu ya. Ya sedikit-sedikit ada reward gitu ya. Terima kasih Ibu. Ini tidak ada namanya ya, Surabaya Konselor di sini. Eh, Iya, jadi itu ya pujian, anak kita butuh pujian, penyemangat gitu. Oke, oh anak ayah pinter ya. Nah, itu berkat berkat kerja kerasnya gitu ya di sekolah. Nah, anak kita kan senang. Yang diharapkan seperti itu. Tapi eh, ketika kita memberikan seperti itu, maka kita empatik.
pada anak kita. Maka definisi empatik ini sudah tercapai. Ya, jadi ketika anak saya berprestasi di sekolah saya dapat nilai 90, oh ya bagus gitu ya. Tapi kalau anak kita bilang menyampaikan, ih saya tadi habis ujian Bunda, terus tapi tadi nilainya cuma 80. Oh, kamu memang bodoh, enggak belajar dengan baik. Harusnya kamu dapat nilai 100. Kok bisa 80? Kamu memang tak maksimal belajarnya, makanya jangan suka main game. Nah, apakah itu empatik? Bukan, ya. Empatik yang kita harapkan seperti yang pertama tadi. Kita memberikan respon, komunikasi, jawaban kepada anak kita dengan memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh anak pada saat itu. Iya, seperti itu. Barangkali sudah bisa dipahami ya, Bapak Ibu, seperti itu yang kita harapkan. Jadi, anak ketika berbicara, kita harus melihat sudut pandang anak kita. Anak kita saat ini sedang mengkomunikasikan tentang apa? Komunikasi empatik yang kita berikan di sini adalah proses komunikasi yang berlangsung tanpa penghakiman ya Bapak Ibu. Ini saya garis tulis merah karena memang sangat penting. Tidak memberikan penghakiman, baik ketika kita mendengar dan ketika kita berbicara kepada anak kita. Ini yang perlu dihindari. Jadi ketika kita bisa tidak menghakimi anak kita ketika dia berbuat, misalnya anak yang memecahkan gelas, ya anak kita memecahkan gelas, kita langsung memarahi, marah gitu ya, menyampaikan hal yang kasar kepada anak, terus kita menganggap dia teledor gitu ya, bodoh. Padahal kita tidak melihat piring anak kita jatuh misalnya karena tangannya licin ya, kita tidak mengingatkan dia untuk memegang hati-hati, ya seperti itu. Terus kita memberi tanggung jawab yang berlebihan, tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Misalnya dia belum bisa pegang mengangkat piring yang berat, tapi kita sudah menyuruh dia angkat piring yang berat gitu ya, akhirnya piringnya jatuh. Nah, itu yang kita tidak harapkan ya, penghakiman bahwa kamu memang bodoh ya, sudah tahu piringnya berat tapi diangkat gitu ya. Padahal kan pesan orang tua kalau sudah makan piringnya dibawa ke dapur gitu ya. Akhirnya kan kita ada penghakiman menjudge anak kita ketika dia kita berkomunikasi dengan dia ataupun ketika dia misalnya curhat berbagi ke kita sebagai orang tua, mendengar dan berbicara, kita melakukan itu ya, itu seyogyanya dihindari kalau kita ingin menerapkan komunikasi empatik kepada anak. Nah, selanjutnya dengan komunikasi Bapak Ibu dengan sifatnya empatik itu sangat membuka peluang anak terbuka, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau anaknya terbuka dengan apa saja tentang kehidupannya dia di sekolah, berteman, bergaul, maka gunakan teknik komunikasi empatik ini. Kenapa? Karena itu bisa membuat anak kita lebih terbuka kepada orang tuanya. Dan kenapa dia bisa lebih terbuka? Karena kita memahami dia ketika dia melakukan komunikasi dengan kita, ya. Kita menggunakan persepsinya dia, bukan persepsi kita untuk diberikan atau untuk merespon komunikasi dia. Nah, jadi kita lebih memahami emosi dia, anak kita memahami rasa sakit yang dirasakan barangkali pada saat dia berkomunikasi dengan kita, akan problem-problem sekolahnya misalnya atau pertemanannya misalnya, ada ketakutan-ketakutan misalnya ya, seperti itu. Maka anak lebih terbuka Bapak Ibu. Eh, Biasanya ya kita lihat ya keluarga yang mungkin tanpa disadari menggunakan teknik empatik dalam berkomunikasi, itu memang anaknya akan lebih terbuka. Misalnya dia mendapatkan hal yang tidak senonoh di sekolah dari teman-teman, perilaku yang tidak sopan dari teman-teman, itu akan terbuka Bapak Ibu di sama orang tuanya untuk dikomunikasikan, dibandingkan dengan orang tua yang tidak empatik kepada anak dalam berkomunikasi, itu akan cenderung tertutup. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang tertutup di rumah, susah diajak komunikasi, maka gunakan teknik komunikasi ini. Saya rasa bisa membantu nantinya. Nah, jadi memang komunikasi empatik ini dasarnya adalah kita fokus ya, berpihak pada anak kita ketika kita ajak berkomunikasi. Jadi eh, tidak berfokus sama diri kita, ya. Kita berfokus kepada anak kita. Solusi yang kita berikan fokus kepada anak kita, bukan mementingkan diri kita. Nah, anak dalam hal ini lebih dimanusiakan ketika kita lebih empathic communication, ya, dan akan berlangsung lebih baik dalam berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana nih ya praktisnya komunikasi empatik itu antara orang tua dan anak? Ini saya buat singkat ya, Bapak Ibu. Nah,
diawali dengan cara memehalusi. Ya, apa itu memehalusi? Yaitu kita bisa mendengar, kita mengerti, kita memahami, dan kita sebagai orang tua bisa membantu menemukan solusi dari problem yang dihadapi oleh anak dari sudut pandang anak kita, kebutuhan anak kita, bukan semata-mata kebutuhan pribadi kita sebagai orang tua. Ya, seperti itu. Nah, eh, mendengar itu seperti apa ya, Bapak Ibu? Ketika anak kita, jadi mendengar di sini adalah ketika anak kita berbicara, berkomunikasi dengan kita, kita siokianya stop melakukan aktivitas yang lain. Kita mengajak anak kita duduk, dan ketika kita duduk dengan anak kita, kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Jadi kita fokus. Ada ya biasa orang tua anaknya datang ya misalnya, ibu, tadi saya dikasih ini sama teman di sekolah, ibunya tetap sibuk main handphone. Oh iya, oke. Bukan seperti itu. Mendengarkan di sini adalah ketika anak kita sedang main handphone misalnya, terus tiba-tiba anak kita datang, Umi, saya mau ini cerita di sekolah tadi eh, ada seperti kejadian ini loh Umi. Oh iya nak, oke. Umi simpan handphone dulu ya, kita simpan handphone. Oke sini nak, duduk di dekatnya Umi. Oke, duduk. Oke, silahkan. Kakak mau cerita apa yang terjadi di sekolahnya tadi. Coba dicerita. Kita kalau bisa sebetulnya kita berhadapan dengan anak kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau mendengarkan dia berbicara, ya. Nah, pada saat kita mendengar dia berbicara, kita fokus ke anak kita, ya. Nah, kalau kita bisa mendengarkan dengan baik anak kita ketika dia berbicara berkomunikasi dengan kita, maka kita juga akan mampu mengenali emosi anak kita. Dan kita bisa mengekspresikan tindakan kita dengan kebutuhan emosi anak pada saat dia bercerita kepada kita. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan anak bercerita, kita lihat wajahnya, maka Bapak Ibu bisa melihat, oh anak ini sedang sedih, oh anak ini sedang bahagia. Oke, akhirnya tindakan Bapak Ibu selanjutnya harus bagaimana menghadapi anak itu akan lebih terarah. Kenapa? Karena sudah bisa mengenali emosi anak ketika mendengarkan anaknya. Karena kalau kita berbicara mendengarkan berhadapan kan terlihat ya wajahnya lagi murungkah. Umi tadi saya sedang seperti ini di sekolah. Dia tundukkah? Ya, itu artinya oh dia lagi sedih nih. Ada apa gitu ya? eh, Kalau ataupun ada anak, Umi tadi itu teman saya, itu kan terlihat ekspresinya dia sedang menggebu-gebu, sedang marah atau sedang bahagia. Ya, ya Umi tadi saya dapat hadiah gini di sekolah, itu kan terlihat kalau kita mampu mendengar. Nah kita bisa mengenali emosi anak kita ketika kita mendengar, sehingga kita dalam mengerti, kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh anak kita. Artinya kita akan memiliki kepedulian dan akan berusaha lebih dalam memahami sebenarnya anak kita ini apa ya yang diceritakan ini apa gitu ya. Terus dia kenapa gitu dengan ceritanya saat ini. Nah, kita juga bisa melihat karakteristik anak kita. Oh, ini anak setiap dia cerita, sepertinya kalau berhubungan dengan temannya si A itu dia marah. Kalau menceritakan temannya si B, dia senang gitu ya. Akhirnya kan kita jadi lebih peduli, lebih paham ya dengan cerita-cerita anak kita. Dan akhirnya tindakan kita juga yang ditampakkan akan penuh kasih sayang dan kelembutan serta kesabaran. Ketika kita bisa mendengar anak kita menjadi mengerti kondisi anak kita saat itu sedang apa, maka kita akan mampu menunjukkan bentuk perhatian yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan dan kesabaran dalam berkomunikasi. Tapi kalau kita tidak mencapai konsep mendengar, mengerti, maka kita tidak akan bisa dalam sampai tataran seperti ini, Bapak Ibu. Pasti akan cuek, marah, ataupun tidak peduli dengan anak ketika anak kita berkomunikasi ya dengan kita. Nah, selanjutnya memahami ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami anak kita ya ketika dia menyampaikan pesan.
Jadi yang dipahami itu bukan hanya ekspresi emosinya, tetapi pesannya yang disampaikan ke kita, atau pesan yang dikomunikasikan ke kita, atau cerita yang diceritakan ke kita. Itu kita perlu pahami baik-baik. Sebenarnya apa di balik cerita anak kita ini? Dia butuh apa? Karena ketika kita memahami cerita anak kita, maka kita bisa membantu dia untuk menemukan solusi yang dia butuhkan dengan solusi yang eh, dari persepsi sudut pandangnya dia, bukan persepsi kita, ya. Sehingga anak akan lebih welcome, lebih terbuka ketika kita bisa dalam posisi itu. Nah, kalau kita bisa memahami anak kita ketika dia bercerita dari pesan yang disampaikannya, maka kita akan mampu menganalisa situasi atau kondisi anak kita. Kita akan bisa merespon emosinya dengan emosi kita yang lebih positif. Misalnya anak kita sedang sedih ya. Umi, saya, Umi tadi nilai saya 70, semua teman-teman saya dapat 90. Ketika kita bisa mendengar, mengerti, anak kita kayaknya sedih nih, oh kayaknya dia butuh nih, kita peluk kita, kita beri support, kita beri apa semangat pada anak kita. Oh enggak apa-apa nak, ya. Yang penting kan sudah berusaha, ujiannya dikerja dengan jujur, tidak nyontek. Eh, Nilai itu buah dari usaha kakak misalnya. Jadi kita merespon dengan emosi yang penuh semangat ya, yang menyemangati anak kita, tidak menghakimi, tidak malah sebaliknya. Oh, kok kamu kok bisa dapat 80? Bodoh memang kamu malas belajar, main handphone terus. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita memahami, maka kita tidak akan seperti itu, Bapak. Ibu. Kita akan merespon emosi yang ditampakkan itu atau gestur itu yang kita berikan ke anak kita itu dengan tepat ya. Kita akan entah kita memeluknya, entah kita apa mengusap-usap kepalanya, atau kita merangkulnya, memegang tangannya, ya seperti itulah usahanya kakak ya. Kalau sudah maksimal belajarnya nilainya seperti itu, ya sudah nggak apa-apa, disyukuri aja. Lain kali nanti semester berikutnya belajar lebih giat lagi aja. Itu seperti itu. Nah, anak ketika dibuat nyaman seperti itu, luar biasa anak kita terbukanya Bapak Ibu. Dan dia tidak akan ada beban untuk belajar. Dia malah akan mau termotivasi untuk belajar lebih giat nantinya. Saya yakin seperti itu akan terjadi pada anak kita. Nah, selanjutnya ketika kita bisa memahami anak kita akan bisa membantu dia menemukan solusi ya. Kalau anak kita misalnya ada problem tersendiri, ketika dia bercerita tentang pribadinya, misalnya dia bercerita tentang ada temannya yang suka misalnya berbicara kasar di sekolah, terus suka memukul dia, ya. Ketika kita melewati tahap mendengar, mengerti, memahami, maka kita bisa membantu menemukan solusi yang pada anak kita. Umi, saya harus bagaimana Umi kalau misalnya ada teman saya kasar ngomongnya di sekolah gitu ya. Terus dia selalu mengejek saya harus bagaimana Umi menghadapi temannya seperti itu. Nah, tentunya kalau kita bisa dalam tataran sudah mendengar, mengerti, memahami, maka kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk anak kita dari problem yang dihadapi. Dan tentunya ketika kita bisa menemukan solusi dari problem yang dihadapi oleh anak kita, maka kita tentunya bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih eh, apa ya istilahnya, lebih care ya, lebih peduli ya kepada anak kita dengan gestur kita yang mungkin itu tadi yang saya sampaikan ya, dengan memberikan semangat dengan tepukan, dengan semangat tangan misalnya. Jadi kita memberikan tindakan-tindakan yang bisa membuat anak kita menjadi lebih kuat gitu sehingga anak kita merasa lebih nyaman. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini sikap-sikap yang akan terekspresikan oleh Bapak Ibu ketika bisa menerapkan konsep-konsep eh, teknik komunikasi empati. Jadi kita harus bisa mendengarkan agar bisa membantu kita mengenali emosi anak kita dan bisa mengekspresikan emosi kita dengan tepat sesuai kebutuhan anak kita. Dan kita lalu mengerti apa yang terjadi dengan kondisi anak kita, karena dengan mengertinya kita, maka kita akan lebih peduli kepada anak kita. Dengan lebih peduli pada anak kita, maka kita akan lebih mampu memahami kondisi dia pada saat itu ya. Ketika mereka misalnya anak kita ada problem di sekolah dengan temannya, atau dengan kita sendiri misalnya, ya, atau dengan ayahnya misalnya, atau dengan ibunya ya, atau dengan adiknya, saudaranya, itu akan bisa lebih terbuka anak kita berbicara.
Nah, kalau kita sudah dalam konsep tahan memahami, tentunya kita bisa menganalisa situasi anak kita. Dan ketika kita menganalisa situasi anak kita bisa merespon anak kita pada saat itu yang mungkin lagi sedih, lagi sakit hati, disakiti oleh teman atau guru, maka kita bisa memberikan gestur kita yang tepat pada anak kita. Dan selanjutnya kita tentunya akan bisa naik level, yaitu menemukan solusi. Harus bagaimana menyikapi itu. What next gitu ya. Apa selanjutnya yang harus dilakukan itu pasti akan kita bisa berikan kepada anak kita. Ya. Jadi ini yang barangkali poin penting yang perlu dipahami Bapak Ibu untuk berkomunikasi empatik kepada anak kita. Jadi empatik itu kita merespon anak kita dengan perspektifnya dia, bukan perspektifnya kita gitu ya. Anak kita menyampaikan prestasinya, tentunya anak butuh pujian, maka berikan pujian kita. Anak kita sedang sedih karena disakiti teman kita, temannya, maka kita tunjukkan ikut care, peduli. Oh iya, eh, adik sedih ya disakiti. Oh ya, nanti kita ini ya, bagaimana nanti kalau misalnya disakiti temannya harus bagaimana sikapnya. Nah, kita akan lebih care kepada anak kita gitu ya. Jangan anaknya sedih kita ketawa-ketawa gitu. Oh, tadi saya dikinin, wah kamu digituin sama temen kamu gitu ya. Wah itu nggak tepat ya, itu bukan empatik. Ya, jadi kita memberi respon sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada saya kutip kata-kata dari eh, salah satu penulis Mufidah namanya ya. Jadi cara terbaik mendidik anak itu adalah melalui kepribadian terbaik orang tua. Karena anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi kalau anak kita mau bisa berkomunikasi empatik kepada kita, baik meresponnya, maka kita tunjukkan itu kepada mereka. Ya, seperti itu. Ya, itu barangkali Bapak Ibu terkait teknik komunikasi yang eh, tepat yang bisa kita praktekkan untuk mengklikkan antara pesan yang ingin kita sampaikan ke anak dan pesan anak ke kita agar bisa berkorelasi ya dan akhirnya bisa menemukan solusi yang memang empatik ya pada anak dan kita tentu sebagai orang tua. Ya, terima kasih barangkali Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bunda Sofi. Ya, terima kasih Mbak Andi ya. Saya dengarkan itu sambil menikmati suara Mbak Andi yang merdu gitu ya. Buat saya merdu gitu ya. Dengan nada lembut, merdu gitu ya. Jadi penjelasan materinya itu runtut gitu ya. Nah, ini oke banget gitu ya. Nah, teman-teman, catatan dari saya tadi itu ya, ada kaitan ya antara komunikasi empatik dengan well-being gitu ya. Kalau ini dalam konteks parenting maka eh, anaknya menjadi punya well-being bagus gitu ya. Buktinya apa gitu ya? Buktinya dia nggak tertekan, dia menjadi lebih rileks, lebih terbuka untuk cerita, nggak merasa takut begitu ya. Dan ada apa tahapan-tahapan ya untuk sampai ke komunikasi empatik itu seperti apa tadi disampaikan oleh Bu Andi begitu ya. Nah, teman-teman, kita buka sesi diskusi ya. Bagaimana teman-teman narasumbernya biar semangat lagi gitu ya setelah sharing ya hampir 30 menit untuk memaparkan eh, supaya ngeklik dengan anak gitu ya. Tipsnya bagaimana? Ternyata kita harus pengertian gitu ya. Kita yang harus melatih diri kita sendiri supaya pengertian. Nah, nanti anaknya menjadi terampil ya dalam melakukan empati juga, memahami kondisi kita dan juga memahami emosi dirinya gitu ya. Seringkali anak dituntut memahami emosi orang lain, padahal penting juga memahami emosi diri. Nah, itu kalau menurut saya kaitannya dengan Iya, open mic, boleh. silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Iya, Bunda, terima kasih untuk insight-nya sangat luar biasa. Sharing aja, Bunda. Saya Aulia Bu Sofi. Ya, Pak Auladika, silakan perkenalan dulu. Ah, saya humas dari BKKBN Jatim, Bu Sofi. Cuman saya senang aja mengikuti beberapa sharing session yang Bu Sofi sharekan begitu. Oh, Humas BKKBN Jawa Timur. Oh, temannya Mbak Lia ya.
Untuk yang sudah disampaikan Bunda, misalnya karakter anak itu sudah terbentuk atau sudah kita berusaha untuk istiqomah mendidiknya di masa-masa usia sekolah dasar misalnya. Apakah itu ketika karakter itu sudah terbentuk, apa ada masa expirednya kan begitu ya? Maksudnya dalam artian di setiap tingkat jenjang pendidikan itu pasti akan pengaruh-pengaruh maupun lingkungan, pengaruh apa namanya kebiasaan, kemudian keluarga itu kan akan mempengaruhi karakter yang sudah dibentuk dengan rasa empati. Kami pun sebagai orang tua sudah melakukan banyak hal sehingga itu tidak menjadi suatu kekhawatiran. Pertanyaan kami, apakah dari setiap jenjang masa nanti di mana anak-anak kita tumbuh itu bisa istiqomah dan sudah bisa konsisten seperti itu ya Bunda. Tipsnya bagaimana? Karena pengalaman dari beberapa teman dan guru pun juga mengatakan di masa SD dan SMP itu baik-baik saja. Jadi kita juga bisa sudah menerapkan seperti yang Bunda sampaikan, kita berupaya untuk itu. Namun ada perubahan di masa jenjang pendidikan SMA misalnya. Nah, seperti itu bagaimana Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Ya, Bu, terima kasih apa pertanyaannya. Nah, ini analisa kasus Mbak Tenri ya. Ketika SD SMP itu sudah dilatih untuk komunikasi empatik. Ternyata tapi nggak disebutkan persis ya. SMA bermasalahnya apa ya? Nah, itu kira-kira sebabnya apa atau ada miss-nya di mana sih gitu. Ya, terima kasih Bunda Sofi, izin sharing ya terkait bagaimana pembentukan karakter anak kita gitu ya. eh Tadi namanya siapa Bunda yang bertanya? Saya tidak terlihat Mbak soalnya. Lia, Aulia. Oh iya, Mbak Aulia, salam kenal Mbak Aulia dari saya. Ya, memang ya Mbak Aulia, karakter anak itu tidak bisa kita bentuk secara instan, ya. Tetapi pembentukan karakter anak kita memang sudah bisa kita bentuk pada saat dia sejak lahir, gitu ya. Jadi, karakter anak bisa kita mulai bentuknya sejak lahir. Jadi, pendidikan karakter memang idealnya itu kita berikan sejak dini, khususnya di usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa? Karena ketika dia masih di usia 0 sampai 6 tahun itu anak kita masih mudah untuk kita bentuk ya. Kita masih mudah untuk mengajari nilai-nilai atau adab-adab atau mengajari hal-hal yang barangkali perlu untuk dipahamkan kepada anak agar anak kita memiliki karakter yang nantinya tidak mengecewakan kita ya atau karakter yang mungkin menjadi anak yang lebih bertanggung jawab ya seperti itu. Nah, eh, ketika anak kita tadi ditanya pertanyaannya kalau misalnya dia sudah terlanjur sudah ada karakternya gitu ya. Terus bagaimana ketika dia sudah SMA? Ya tentunya karakter anak yang kita ciptakan, yang kita mungkin stimulus waktu dia masih 0 sampai 6 tahun atau ketika dia masih anak-anak itu tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya mereka anak kita pada usia berikutnya ya di usia remajanya. Jadi eh, karakter anak ini akan sangat mempengaruhi masa depannya ya. Jadi kita memang dari sebagai orang tua ya Bapak Ibu harus eh, apa membentuk apa memberikan stimulus atau pendidikan dini kepada anak kita eh, tentang nilai-nilai kehidupan, tentang adab-adab, tentang bagaimana eh, anak kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang tidak semua yang diinginkan harus terpenuhi ya, seperti itu tidak dimanjakan, sehingga anak kita memiliki karakter yang memang betul-betul seperti yang diharapkan sebagai orang tua ya. Nah, kalau dia sudah remaja, SMA, bagaimana nanti karakternya? Ya tentunya karakter yang sudah terbentuk itu tadi yang saya sampaikan ya, itu tidak bisa berubah secara instan. Ya, karakternya tentunya anak kita harus betul-betul eh, ada peran orang tua. Ya, bagaimana peran orang tua dan lingkungan sekitarnya itu cukup mempengaruhi bagaimana karakter itu bisa terbentuk pada anak kita. Jadi bagaimana kita mengasah anak kita supaya bisa diajak melihat
problem dan melatih proses berpikirnya misalnya bagaimana misalnya ada masalah di sekolah ketika ada dia misalnya anak kita eh, apa bercerita tadi saya di sekolah ada teman bicara kasar ke saya gitu ya saya harus bagaimana gitu menghadapi dengan teman seperti itu bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengajari bahwa kalau ada teman berbicara kasar seyogyanya kita eh, yang mendengarkan harus bagaimana kakak sikapnya misalnya seperti itu ya kita harus menegur Umi gitu ya kita harus mengingatkan teman. Oke. Jadi anak kita juga bisa kita latih caranya apa mereka menyelesaikan problem yang dihadapi dengan melatih proses berpikir atau nalarnya dia menyelesaikan problemnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk SMA remaja, saya rasa untuk karakternya ya tidak bisa diubah secara instan, Bu Lia ya. Kalau anaknya memang karakternya misalnya eh, apa dia pemarah ya suka melawan gitu ya itu agak susah kita bisa mengubahnya gitu ya secara instan tetapi kalau kita ada usaha bisa dengan komunikasi empatik bisa Bapak Ibu ya Bu Lia bisa menerapkan komunikasi empatik ini untuk apa namanya eh, membentuk karakter anak kita yang barangkali eh, tidak baik ditampakkan ke kita atau ke orang sekitarnya itu bisa kita bantu gitu ya untuk menjadi lebih baik karakternya seperti itu. Meskipun ada yang mengatakan bahwa karakter itu susah untuk diubah gitu ya, karena dia bawaan sifat kepribadian watak ya, yang memang sudah ada sejak lahir gitu. Tapi saya rasa kalau kita eh, apa namanya bisa sebagai orang tua sering menggunakan empathic communication dalam mengajarkan anak-anak kita dalam melihat nilai-nilai atau problema-problema dia menyelesaikan problem-problem yang dihadapi saya rasa bisa membantu anak kita menjadi memiliki karakter yang lebih baik ya. Jadi seperti itu barangkali Bu Lia ya. Jadi memang tidak ada yang instan gitu untuk membentuk karakter atau mengubah karakter ya. Butuh usaha dan kerja keras. Iya. Ya, Bet- Bunda, matur nuwun Iya, infonya. iya, Sangat Papi. membantu. Iya, Iya. Mbak Nia, terima kasih. Terima kasih, Bu Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan pertanyaan di kolom chat ya. Pertanyaan dari Mbak Evan Gau. Jika untuk anak yang caper, komunikasi efektifnya seperti apa? Misalnya, jika sedang ada tamu rewel, minta sesuatu sambil nangis. Nah, ini, itu bagaimana ini? Itu kira-kira umur masih TK kali ya, atau SD awal gitu ya. Nah, itu bagaimana mengatasi atau melakukan komunikasi empati kalau anaknya caper? Bagaimana, Ya, Bu? terima kasih Bunda. Ya, eh ini Mbak Evano ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menerapkan empathic communication kepada anak kita yang suka caper ya, ketika ada tamu misalnya ya, atau anak kita yang suka tantrum gitu ya. Yang bisa kita lakukan itu pertama adalah kita mengajak anak kita komunikasi ya. Kita mengajak kita anak kita komunikasi dan mengedukasinya ya. Kita edukasi anak kita. Kita mengedukasi anak kita misalnya yaitu tadi ya. Ini saya bilang tadi bahwa kita harus membiasakan dialog dengan anak kita dengan cara mengedukasi. Kan kita tahu ya bahwa sikap seperti ini kan tidak baik ya. Perilaku yang ditampakkan oleh anak ini kan tidak baik. Nah, anak biasanya melakukan ini karena anak kita tidak tahu gitu ya, bahwa ini eh, perilaku yang tidak harus ditunjukkan oleh dirinya gitu ya, atau perilaku buruk. Nah, sehingga peran kita sebagai orang tua itu adalah memberikan mengedukasi anak kita ya dengan cara mengajak dia berdialog ya berbicara gitu. Nah, dengan teknik komunikasi tadi ya, ketika komunikasi kita sudah berjalan dengan anak kita, sudah terlaksana dengan anak kita, ketika kita komunikasi, maka gunakan teknik-teknik tadi. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh ibu adalah mengedukasi anaknya.
menyampaikan bahwa kalau ada tamu, ya, kalau ada tamu itu adik nanti tamunya ada di ruang tamu misalnya. Jadi kita edukasi betul-betul menceritakan kepada anak, memberikan pengetahuan kepada anak, ya, menyampaikan, memberikan informasi bahwa ketika ada tamu, misalnya kalau ada tamu nanti adek itu mainnya di dalam rumah, dalam kamar ya. Tamunya Umi misalnya itu nanti ada berapa orang ya. Kalau adek butuh sesuatu cukup panggil Umi ya, nanti Umi datang gitu ya. Tapi adek nggak jangan keluar di ruang tamu karena Uminya lagi diskusi misalnya ya. Uminya lagi cerita sama tamu, nanti tamunya terganggu. Nah, kalau tamunya terganggu, nanti tamunya pulang gitu ya. Nanti tamunya kesel gitu kalau digangguin gitu ya dengan suara nangis. Jadi nanti kalau adek butuh sesuatu panggil Umi aja gitu. Nanti Umi apa datang ke adek kalau butuh sesuatu gitu. Jadi kita mengedukasi ke anak kita yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi eh, Ibu Evano, efektifnya ya seperti itu. Pertama adalah kita mengedukasi anak kita. Edukasinya dengan menggunakan teknik empathic communication, ya seperti itu. Jadi harus dipahamkan kepada anak. Kalau anak kita usianya masih usia eh, umurnya ya 2 tahun, 3 tahun yang belum tahu apa-apa, ya eh, artinya dia belum bisa diedukasi dengan pemahaman, karena kan beda ya, kok beda level komunikasi kita ketika anak kita usianya 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun ya. 4 tahun sampai 6 tahun itu kan tentunya levelnya berbeda-beda ya. Nah, jika anak kita lihat bahwa dia masih usianya di bawah 3 tahun, yang mungkin ketika masih dijelaskan itu agak sulit, maka kita eh, berusaha untuk memikirkan cara agar anak kita sibuk dengan aktivitas yang lebih menyenangkan dibandingkan dia berada di ruang tamu, ya, atau ketika ada di tamu dia rewel minta nangis gitu sesuatu. Kita sebagai orang tua memberikan aktivitas yang bisa membuat dia lebih nyaman berada di tempat itu. Misalnya kita bawa anak kita di kamar bermain, kita siapkan mainan yang dia senangi, terus kita berikan sesuatu yang membuat dia bisa tidak nangis gitu ya, mainan kah atau apa, sehingga dia sibuk di kamar sembari kita melayani tamu gitu ya. Kalau ada, ya ini soalnya kita nggak tahu ya ada orang di rumah selain ibunya atau tidak ya. Ya, kalau ada orang lain selain ibunya, kan bisa minta tolong sama keluarga gitu ya, komunikasi dengan keluarga bahwa saya ada tamu sebentar, tolong anak saya ditemenin main, bukan mainan, supaya dia tidak rewel gitu ya, dialihkan perhatiannya dengan bermain sehingga dia tidak fokus untuk mengganggu di ruang tamu gitu ya, gitu. Ya, jadi kalau ini juga minta sesuatu sambil nangis gitu dan sebagainya, ya itu tadi ya saya sampaikan kalau dia sudah bisa diberikan edukasi maka diedukasi anaknya. Bagaimana perilaku-perilaku itu tidak seharusnya dilakukan oleh anaknya gitu, diedukasi aja dengan menggunakan teknik komunikasi empatik ya seperti itu. Berarti sikap empatik orang tua adalah memahami keinginan anak, Yes. ingin diperhatikan gitu ya. Jadi ketika anak rewel begitu ingin diperhatikan, maka diberi ruang gitu ya, diberi kesempatan atau ruang untuk dia merasa diperhatikan ya. Mungkin ada jeda ya, jadi depending dulu ketemu tamunya begitu ya. Karena memang itu kebutuhan anak ya untuk diperhatikan mungkin barang 2-3 menit dialihkan ke ruangan lain ya, kemudian diberi sesuatu dari mainan atau yang membuat dia nyaman ya Ya, itu. Nah, itu akan jadi satu opsi ya, jadi opsi solutif ya, supaya kebutuhan anak terpenuhi, kebutuhan ibu melayani tamu atau bertemu tamunya terpenuhi juga gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, ada tanggapan dari Pak Samsul atau Pak Safrudin, ini psikolog juga. Apakah monitor? Baik, kalau belum monitor, ini ada teman saya, sahabat saya, Bu Endang. Bu Endang,
Boleh menambahkan, boleh nggak setuju, boleh mempertanyakan. Silakan. Beliau dosen di UIN Sunan Ampel, beliau konselor ya, Insya Allah. S1 Bimbingan Konseling Islam dan S2 eh, Magister Psikologi. Nah, Insya ini tentang komunikasi empatik, Bu Endang. Apakah ada tanggapan? Dipersilakan. Asli Bu Sofi, saya baru baca di jalan ini tadi. Waalaikumsalam Terus warahmatullahi. nyari kafe gitu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu bisa bergabung walaupun saya bukan agak ya sudah terlambat ya. Komunikasi efektif ya ke anak tadi ya. Itu tadi bagus sekali. Tapi begini, ini saya mau bertanya mungkin ya. Eh, ada beberapa contoh ya teman-teman yang memperlakukan anak dilatih dari kecil. Maksud saya sih latih anak saya ya Bu ya. Dulu itu ketika di rumah, kalau saya ajak berkegiatan di luar kota, yang kami itu organisasi gitu ya. Terus ketika saya harus jadi pembicara, saya bilang kalau itu bicara di depan, adik duduk. Jadi saya bawakan meja kecil, Bu, meja kecil, bawakan buku gambar, bawakan alat-alat gambar. Lalu kemudian saya bilang kalau ibu bicara di depan, adik duduk di meja, berkegiatan sendiri. Terus saya tunjukkan tempat kamar mandi, kalau dia mau kamar mandi, tempat makan. Karena kami itu sama-sama keluarga bawa anak-anak masing-masing gitu, Bu. Itu kalau saya. Nah, pertanyaan saya begini sekarang. Kalau misal si anak ini sudah di usia SD kelas 2 antara 1 dan 2. Ibu ini punya anak sudah besar, Bu. Eh, Hampir mahasiswa baru punya adik ini ya, perempuan. Kemudian cara pembelajaran ke anaknya itu di los gitu loh, Bu. Ya, Ibu bisa dengar suara saya ya. Di Iya, iya, los. Ya, di los itu artinya dibiarkan. Ketika dia minta mainan diberikan, dibiarkan gitu loh, Bu. Nah, kemudian si anak ini ketika ikut ibunya di maaf ya, ini kayak sama-sama pengajar juga ya. Jadi akhirnya dia nggak bisa terkendalikan, Bu. Bahkan di forum-forum apapun dia jalan-jalan naik kursi. Bagaimana sebenarnya, Bu, kalau anaknya sudah posisi SD, cara memberikan apa ya membetulkan lagi itu gimana Bu? Apalagi ibunya itu ya ngebiarin gitu loh Bu. Terus misalnya kita kita nggak nyaman Bu ya kita bagaimana bersikap ke ibunya atau seperti apa Bu? Ini pakai Bu ya karena orangnya udah dewasa, dia pejabat gitu ya. Terus kemudian si anak sih diajak di forum-forum yang umum gitu loh. Dan kemudian bikin ya teriak-teriak, terus naik-naik di kursi. Nah, itu gimana ya kan kami harus bagaimana kita aja. Terima kasih Bu Sofi. iya. Ya, langsung dijawab oleh Bu Andi ya. Ya, terima kasih Los Bunda. itu mungkin permisif begitu ya Bu Andi ya. Ya, ya. eh ya ini barangkali pengalaman untuk ibu-ibu yang pekerja. Iya. Dan saya juga sering menemukan hal ini, Bu Endang. Ya. Jadi kadang kita dalam kondisi rapat itu ada beberapa teman yang bawa anak ikut rapat gitu ya. Tapi anak menunjukkan tingkah laku yang saya rasa tidak sewajarnya ditampakkan ya dalam pada saat rapat. Misalnya dia eh, kita lagi diskusi terus anaknya buat gaduh gitu ya, teriak-teriak ya ke sana kemari. Tapi orang tuanya eh, sudah menegur gitu ya, tapi anaknya tetap aja gitu menunjukkan sikapnya seperti itu. Saya pernah juga mendapatkan anak yang seperti itu, dan yang saya lakukan itu adalah menyampaikan ke ibunya. Jadi saya menyampaikan ke ibunya, saya mengedukasi ibunya, ya Bu Endang. Jadi saya menyampaikan ke ibunya bahwa anaknya itu perlu untuk diberi pemahaman lebih lanjut terkait perilakunya yang tidak eh, pantas ditunjukkan pada saat situasi-situasi rapat. Seperti itu. Nah, pada saat saya menyampaikan ke ibunya ngomong begini, saya sudah tegur dia gitu ya, saya sudah sampaikan ke anak, tapi dia tidak mau gitu ya, ngeyel gitu. Oke, saya tanya ke ibunya, apakah anak ini sekolah? Iya, sekolah. Sekolahnya di mana gitu? Kadang dia sebelumnya sekolahnya sekolah TK umum gitu ya. Yang memang sekolahnya itu teman-temannya di sekolah itu memang agak
bergaulannya itu ngomongnya atau tingkah lakunya itu agak kasar gitu ya. Nah, ternyata anak ini berperilaku seperti itu dan susah untuk dikontrol karena pengaruh dari sekolahnya, ya. Sehingga pada saat itu saya menyampaikan ke ibunya untuk coba disampaikan ke ibu gurunya, ya. Apakah anak ini takut sama ibu gurunya? Bukan takut ya, segan dengan gurunya gitu ya. Nah, akhirnya eh, jadi memang ini harus berlapis-lapis ya, berlevel-level ya, Bu Endang caranya. Jadi yang pertama saya menyampaikan ke ibunya, mungkin sampaikan ke ibunya dulu bahwa perilaku anaknya itu sepertinya kurang pantas ketika ada rapat dia teriak-teriak, mungkin bisa ditegur. Kalau ibunya mengatakan bahwa saya sudah menegur dia, saya sudah mengedukasi dia, eh, cara mengedukasinya gimana gitu ya. Kalau ibunya tidak menggunakan teknik empathic communication, maka mungkin Bu Endang boleh apa ya, men-sharing ya teknik komunikasi empatik ini kepada ibunya untuk diajarkan ke anaknya ketika dia mengedukasi anaknya bagaimana siokianya perilaku yang harus ditampakkan oleh anaknya ketika dia ikut dalam kondisi-kondisi sidang atau rapat seperti ini yang agak mengganggu seperti itu. Tapi ketika ibunya misalnya sudah mengedukasi dan sudah menerapkan empathic communication ini, tapi masih anaknya masih menunjukkan perilaku seperti ini, maka kita perlu naik level lagi, Bu. Kita perlu lihat dulu apakah dia ada rasa segan dari gurunya gitu ya. Kalau dia ada rasa segan dengan guru tertentu di sekolahnya, maka kita bisa melalui ibu gurunya. Kita menyampaikan ke ibu gurunya untuk dibantu diberikan atau diedukasi anaknya terkait perilaku-perilaku dia selama dia ikut dengan kita pada saat dia rapat misalnya, dan itu tidak apa sepantasnya atau tidak wajar ditunjukkan pada saat kondisi dia ikut dengan ibunya pada saat rapatnya seperti itu. Jadi gurunya yang kita apa namanya, kita ajak untuk sharing terkait kondisi anak kita. Jika memang anak kita ada satu guru yang sangat dihormati atau disegani dan ketika guru itu ngomong dia sangat mendengar, maka kita sampaikan ke gurunya. Biarkan gurunya yang mengedukasi anak kita ya. Jika memang kita sudah mengedukasi anak kita tetapi sedang teknik komunikasi empatik tapi tidak berhasil, maka kita coba sampaikan ke ibu gurunya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita beri saran kepada orang tuanya untuk ketika memang benar di sekolah itu eh, apa gurunya misalnya cuek, tidak peduli gitu ya dengan apa anak-anak dengan sikap-sikapnya suka lompat-lompat, manjat-manjat di meja gitu ya, dibiarin aja gitu ya. Dianggap bahwa itu biasa gitu ya, anak-anak biasa untuk di sana anak, ya saya rasa gurunya yang perlu kita edukasi juga ya, untuk dipahamkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita seorang guru harus tegas untuk menegur, mengingatkan anak kita. Dan kita juga sebagai orang tua harus tegas ya. Kalau saya kemarin dalam posisi seperti ini, saya menyampaikan ke ibunya bahwa ibu harus tegas ya. Kalau anaknya tidak ingin mengikuti instruksinya ibu, bahwa ketika dia rapat diedukasi dulu. Kalau anaknya dia sudah diedukasi masih menunjukkan sikap itu, maka ditegasi bahwa kalau misalnya nanti pada saat rapat tidak bisa diam tenang terus dikasih buku nanti tetap mengganggu, maka ibu akan bawa pulang dan tidak akan mengikutkan rapat berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan sikap yang tegas sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai orang tua ketika ingin menekankan bahwa ini salah dan benar atas perilakunya. Dan itu harus ditegur, Bu. Kalau anak kita di usianya memang sudah bisa paham untuk diberi edukasi dan teguran. Seperti itu. Tapi kalau sekali lagi seperti tadi, anaknya belum bisa paham untuk diberi edukasi karena masih usia anak-anak ya, yang artinya masih dalam proses perkembangan kognitifnya, masih dalam proses tumbuh kembang, maka kita alihkan dengan mengalihkan perhatiannya dengan memberikan ruang khusus tadi ya sama ya, ruang khusus dan memberikan mainan yang bisa mengalihkan perhatiannya dia seperti itu, Bu. Ya, jadi itu barangkali cara yang bisa kita lakukan. Tentunya
Stepnya seperti itu tadi tahap-tahapnya. Kita mulai dari orang tuanya dulu, kita edukasi orang tuanya, kita ajarkan bagaimana. Jangan sampai orang tuanya sudah menegur tetapi tidak menggunakan empathic communication. Kalau orang tuanya tidak menggunakan empathic communication, bisa jadi perilaku anak akan berulang-ulang terus-menerus seperti itu. Tapi kalau orang tuanya menggunakan empathic communication, insya Allah itu bisa terbantu membentuk karakter anak atau mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Eh, Riset kemarin kami sudah lakukan kepada anak-anak yang candu gadget. Kami berikan pelatihan komunikasi empati kepada ibunya dan dia menerapkan itu dan alhamdulillah akhirnya anak yang suka main gadget dari hari Senin sampai hari Jumat itu akhirnya bisa dikontrol. Diubah jadwal dikontrol oleh ibunya untuk main gadget hanya Sabtu Minggu. Jadi jamnya juga sudah mulai berkurang tentang teknik empathic communication. Namun itu tadi yang saya bilang dengan dua arah, konsisten dan rutin. Seperti itu barangkali, Bu. Iya, Bu Endang. Ini sharing pengalaman aja. Iya, Sudah kalau terjawab ya Bu Endang. Terima kasih Bu. ya, Bu, ilmunya Terima alhamdulillah kasih bisa Bu bisa Endang. membantu. Iya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Wah, semakin seru ini. Makin seru. Pak Safrudin, selamat malam. Baru on cam ya. Terima kasih Ibu. Ya. Boleh nambahkan Ibu? Oh, menambahkan yang tadi yang disampaikan Bu Endang ya. Ya, Bu Endang Yang sama. relate Ada ya. tadi tanggapan dari Ibu Rustam atau narasumber. Monggo Pak. Iya, jadi saya kebetulan dinasnya di TNI atau tentara. Kemudian beberapa kali memang diberikan kesempatan untuk mengajar kaitannya dengan psikologi komunikasi. Biar ada hubungan antara atasan dan bawahan itu lebih gampang atau lebih mudah. Tapi kemudian ketika tadi berbicara dengan anak tentang anak yang cari perhatian ketika ada tamu, saya jadi teringat sedikit berkaitan dengan komunikasi. Ada komunikasi yang verbal dan nonverbal. Saya setuju dengan Ibu Restam tadi yang menyampaikan bahwa itu kita harus penjelasan kepada anak. Tapi saya menambahkan selain penjelasan itu juga kita tadi Ibu Sofi juga menyampaikan ada kesempatan jeda untuk menjelaskan kepada anak. Nah, kalau saya tadi pengen menambahkan bahwa komunikasi yang nonverbal itu penting. Jadi sebelum kita ngomong, anak itu kita harus sampai bertatap muka, mata dengan mata, istilahnya ekspresinya kita lihat. Kalau ekspresinya memang apa ya, kalau bahasanya mungkin lagi kelihatan kan si apa punya keinginan yang begitu besar, otomatis kita tidak bisa. Dia nanti ngomongnya nanti nggak bisa. Tadi mungkin kita berusaha tadi yang istilahnya empati, betul saya setuju. Jadi kita mencoba apa sih dia maunya apa. Karena pada anak ini walaupun kita dekat dengan anak, perhatian juga ada. Kadang-kadang ketika ada orang lain yang di luar keluarga, dia pengen kalau istilah saya sih pengen mendapat perhatian. Kalau kalau dibahasakan perhatian itu sebenarnya adalah penghargaan. Saya ini juga bisa loh. Nah, itu sanjungan, pujian, penghargaan, pengertian ketika anak menyela ketika kita sedang berbicara dengan tamu atau orang dewasa, maka kita sebenarnya harus menerima karena begitu dia menginginkan itu sebenarnya dia sudah masuk ke dalam suasana berkomunikasi itu sendiri. Jadi kalau disampaikan harus menjelaskan betul, saya menambahkan coba kita harus lebih menambahkan dengan komunikasi nonverbal. Jadi kalau kita nggak suka, kita tunjukkan pada anak, misalnya dengan wajah yang tegang gitu, sehingga anak mikir, oh ibu saya nggak setuju kalau saya ikut nimbrung dalam satu pembicaraan. Itu mungkin step awal bahwa kita itu memberikan empati dia, memberi kesempatan dia untuk bergabung, tetapi bukan waktunya nggak tepat lah kalau dibahasakan ucapan itu. Tetapi kita pakai wajah yang agak serem gitu, nggak perlu teriak-teriak, nggak pakai emosi, tapi dengan wajah kita nggak suka, anak ini cepat membaca. Oh, ibu saya nggak suka nih kalau saya ikut nimbrung. Itu yang nonverbal. Ya, betul tadi yang Ibu sampaikan, kalau memang dia tidak ngerti juga, ya memang harus kasih pengertian, Dek. Kalau ada orang bicara,
tolong didengerin. Kalau nggak mau, nanti di belakang atau di balik tadi yang Ibu sampaikan. Kalau ada apa-apa bilang aja ke Ibu, jangan mengganggu apa namanya komunikasi dengan tamu tadi. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan tadi penghargaan. Kalau saya memang melihatnya setiap orang, terutama anak kecil itu butuh pengakuan, terutama ketika ada orang lain. Dan ini sebagai modal bahwa kita mengakui dia itu punya kemampuan atau percaya diri, sehingga ketika oh ya adik pinter, ada bisa bicarakan sesuatu, nanti dulu ya karena ada tamu, itu menyela. Dan tapi kita memberi pengertian apa tadi, edukasi, itu juga memberi keyakinan bahwa kita tidak mengabaikan anak, itu tidak apa mempersulit atau menghambat ekspresi, tapi memberikan peluang bahwa ini ada yang lebih penting ketika ada tamu. Jadi ada kepercayaan kepada anak bahwa itu kita terima, apa namanya, dia memang perlu dihargai, dia punya kemampuan, tapi di sisi lain memang ada skala prioritas yang mungkin perlu dijelaskan bahwa ketika berbicara harus ada skala prioritas mana yang lebih penting. Demikian Bu tambahannya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak Safrudin, Oke. makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Safrudin. Oke. Nah itu Siap. masukan ya, tambahan ya teman-teman ya. Siap. Oke, Bu Andi, jadi boleh ya? Artinya orang tua tetap menekankan bahwa saat ini yang lebih penting adalah tamu, begitu ya? Boleh ya itu ya? Kenapa Bunda? Mohon maaf, putus-putus Bunda. Terputus. Eh, Anda. yang disampaikan Pak Safrudin tadi kan anak diberi pemahaman bahwa saat ini tamu itu lebih penting. Itu boleh ya, Bu Iya, Andi ya? sebenarnya edukasi itu diberikan bukan pada saat tamunya datang kalau saya ya. Oh, Edukasi itu diberikan sebelum itu terjadi. oke. Karena ketika edukasi kita berikan di awal, maka itu tidak akan perilaku-perilaku yang kita tidak harapkan itu tidak akan terjadi ketika anak kita sudah diberi edukasi. Jadi pada saat kita sudah memberi edukasi, tamunya datang, maka anak kita tidak akan melakukan itu. Ya, karena dia sudah. Siap. Ya, jadi edukasi itu sebenarnya kita berikan jauh-jauh sebelumnya ya Bunda. Kan anak-anak kita kan dilatih dari kecil ya. Kita dari ini anak kita latih dari kecil. Jadi misalnya anak saya dari usia 3 tahun, 4 tahun saya sudah latih. Kalau sudah menggunakan handuk, dijemurnya di sini. Jadi pada saat dia sudah mandi, saya ulang hanya eh, kebiasaan itu saya ulang hanya 3 sampai 4 hari. Sudah mandi, handuknya dijemur di sini ya. Besok saya ulang lagi. Akhirnya besok-besoknya dimanapun dia berada sampai saat ini dia usia 11 tahun, kebiasaan jemur handuk setelah dia mandi itu tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Kebiasaan itu saya didik dari usia dini, saya ajarkan. Jadi memang kita Ya. harus membentuk karakter anak kita itu jangan pada saat sudah terjadi, tetapi sebelum itu kejadian kita mendidik anak kita supaya itu tidak dilakukan oleh anak kita ya. Jadi misalnya anak kita sudah dibiasakan dimanjakan, apa yang dia inginkan kita berikan kita penuhi dan kita baru merasa kayaknya saya salah ini gitu ya. Baru mau mengubah gitu ya. Harusnya kan dari awal itu sudah kita kita sudah antisipasi bahwa ketika saya seperti ini, anak saya juga nanti akan begini karakternya gitu ya. Jadi anak saya setiap sudah dari kecil saya ajarkan setelah sudah makan piringnya dibawa ke dapur. Nah, sampai usia sekarang 11 tahun itu perilaku dia dimanapun dia berada, di rumah siapapun itu temannya, di rumah keluarga ibu saya, ketika sudah makan dia pasti langsung bawa ke dapur. Artinya saya tidak menunggu dia eh, makan gitu ya baru saya tegur sudah makan dia pergi tidak piringnya tidak diletakkan gitu langsung saja ditinggalkan saya baru negur tidak tetapi sebelum dia melakukan itu saya udah didik dia. Artinya sama dengan kasus ini ketika kita tahu bahwa anak kita ini kayaknya kalau ada tamu sering nimbrung maka dari awal sudah kita edukasi dengan cepat dengan teknik komunikasi empatik, dengan cara-cara tadi yang sudah saya sampaikan, agar ketika ada tamu berikutnya, dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Kalaupun dia sampai tetap melakukan, ketika ada tamu dia tetap datang nimbrung, maka kita edukasi kembali.
sepertinya ada yang salah dengan edukasi kita atau ada yang kurang dari edukasi kita ya, yang perlu ditambahkan untuk dipahamkan ke anak kita. Misalnya dia senang misalnya cari perhatian karena mau cerita ya tentang pengalaman di sekolah dengan orang lain sehingga dia masuk nimbrung ke ruang tamu cerita sama teman kita misalnya. Ih, tadi temannya Umi, saya tadi di sekolah dapat peringkat ini. Ya, kalau anak-anak kita sudah diedukasi dan tetap nimbrung seperti itu, berarti kita perlu mengedukasi ulang lagi. Ya, disampaikan kalau misalnya apa yang dilakukan pada saat di ruang tamu itu masih positif, saya rasa tidak apa-apa saja, tidak apa-apa. Kalau itu masih positif. Tapi kalau sudah mengarah ke hal yang saya rasa mengganggu atau negatif, maka kita harus tegas ya menyampaikan. Tegas kita dengan teknik komunikasi empatik ya. Dengan cara apa? Tadi yang saya ajarkan teknik empatiknya. Jadi kita juga harus tegas. Tegas kita dengan empatik, teknik komunikasi empatik. Begitu barangkali Bunda Sofi ya. Karena saya sering juga ya, kalau ada tamu anak saya keluar ya, tapi dia mau bercerita tentang prestasinya seperti tadi contohkan oleh Bapak Safrudin. Ya, Dia ya, berbagi siap, siap. iya, seperti itu. Tapi sih, Mm. oh iya nak, oke, udah masuk dulu ya. Umi mau ngomong sama temennya Umi, nanti kita cerita lagi. Nah, karena kebetulan teman juga ngerti ya, jadi iya, Igo keren, bagus ya prestasinya. Jadi anaknya masuk, udah stop lagi dia sudah. Jadi perhatiannya udah sampai situ. Nah, itu kan positif ya. Kita tidak perlu, saya rasa tidak perlu diselah untuk dibawa ke kamar untuk diginiin gitu ya. Enggak. Kenapa? Karena dia sudah paham bahwa sepertinya ini boleh saya bagi di ruang tamu, ini hal yang tidak perlu saya bagi gitu. Ini sikap yang tidak disukai oleh umi saya, karena saya sudah diedukasi, dia tidak suka saya teriak-teriak kalau ada tamu. Oke, akhirnya anak saya itu bisa saling tegur menegur kakaknya, ditegur adiknya tegur kakaknya. Kakak ada tamunya Umi, kata Umi tidak boleh ribut. Kita kalau ada tamu harus main di dalam kamar, takutnya mengganggu gitu ya. Jadi mereka paham kondisi itu. Saya rasa kalau kita sudah memahamkan anak itu biasanya anak melakukan pelanggaran karena dia tidak paham. Tugas kita sebagai orang tua yang memahamkan itu barangkali, Bu. Ya, Siap, gitu. siap, siap, siap. Pasti iya. Ya, terima kasih Bu Andi ya. Kita jadi tercerahkan ya teman-teman ya. Nah, ini ada raise hand Bu Endang. Ada pertanyaan lagi atau tambahan Bu Endang, silakan. Saya nambah boleh ya, waktunya masih ada ya. Nambah pertanyaan. Itu, eh, saya juga ketika dengan anak-anak membiasakan sejak kecil ya. Karena keluarga saya kan keluarga yang kolot ya PNI juga. Sehingga memang kalau dengan anak saya nggak ada masalah ya, dia tahu. Nah ini yang kembali tadi yang pertanyaan saya yang semula Bu. Si anak ini, saya tidak tahu teredukasi atau tidak. Bagaimana ya caranya kita ngasih tahu ibunya untuk reedukasi termasuk tadi yang apa namanya ibu bilang empathic communication ke anak. Karena ini kelas 2 SD, Bu. Ya, Hmm. jadi kalau kemauannya harus dituruti. Kalau main dengan anak kecil kan, kalau di kampus biasanya bawa juga anak kecil ya teman-teman itu, dia pengen menang terus. Nah, sehingga anak itu nggak mau main dengan anak ini. Karena kalau sudah permainan itu kalah kan gantian biasanya ya, kalau pakai barang atau apa dia nggak mau. Nah, kalau saya dikasih ke ibunya misalnya Bu, ya, Bu, ini dimulai dari mana Bu? Karena saya lihat ya, kemauannya kan dituruti terus Bu ya. Untuk mengawali pun tidak mudah bagi anak ini. Nah, kalau saya mau bagi ke ibu, si anak tentang empathy communication, itu stepnya bagaimana Bu ya? Oh ya, saya tadi mungkin tidak ngikutin dari awal ya, sehingga saya tidak tahu. Ini gimana, Bu? Karena agak parah ya Bu. Nah, nggak sampai vulgar ya, cuma ya itu tadi selalu menangan, kemudian teriak-teriak gitu ya. Terus ini yang gimana kalau saya kasih tahu ibunya, apakah tidak tersinggung ibunya gitu loh. Misalnya ya, sama-sama eh, orang ngerti juga, sama-sama tahu teori-teori konseling dari apapun gitu loh. Terima kasih. Ya, Maaf, tidak nyimak tadi. ya terima kasih Bunda Dipersilakan. Sofi. Saya langsung menjawab pertanyaan Bu Endang. Ya, menurut pengalaman ya Bu dan konsep teori yang pernah saya riset dan pernah saya lakukan pengabdian terkait empathic communication itu memang seyogyanya harus kita berikan kepada orang tuanya yang langsung berkomunikasi dengan anak. Jadi untuk merubah
eh, karakter anaknya yang suka teriak-teriak, ikut rapat, tidak tenang atau tidak bisa diatasi, maka ibunya yang kita harus latih. Ya, bisa jadi anaknya tidak mau patuh dengan ibunya, tetap melawan, tetap cuek karena cara komunikasi ibunya yang tidak tepat, Bu. Mungkin ibunya langsung apa? Karena sudah capek ya kerja asal ngomong gitu. Ya udahlah, udah tak nasihatin kamu ngomong gini, ya udahlah lakukan aja gitu ya. Langsung kasih handphone aja. Penting kamu nggak teriak-teriak, tapi sudah teriak, ditegur, udah cukup. Berbuat lagi dibiarin aja gitu karena udah capek, barangkali dia sudah tahu bahwa anak saya ini ngeyel gitu ya, dikasih tahu gak aja susah gitu ya, pasti akan diulang. Nah, yang caranya bagaimana, stepnya pertama Bu Endang barangkali perlu menyampaikan ke ibunya. Menyampaikan, mencoba istilahnya mencoba mengajak ibunya melihat, mengevaluasi perilaku anaknya dulu, benar atau tidak ya. Jadi barangkali Bu Endang mengajak ngomong dulu ibunya, eh kira-kira anaknya ibu kalau seperti ini di ruang rapat itu gimana nih? Bener atau enggak gitu ya? Atau mungkin bisa disampaikan ini anaknya ibu atau apalah gitu ya, pengantar gitu ya, Bun Endang mungkin lebih ahli gitu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, Ibu Endang sudah bisa masuk menyampaikan apakah anaknya sudah pernah ditegur gitu ya. Oh iya, saya pernah tegur. Caranya gimana gitu negurnya? Oh, saya kadang sudah mencubit, saya sudah begini, saya sudah ada semua, saya sudah semua ya, saya sudah, sudah saya giniin gitu. Oh, berarti pernah diedukasi anaknya, sudah disampaikan perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan sebelum rapat, sebelum pergi ke hotel misalnya, atau ada tindakan yang lebih menyentuh empatiknya kita ke anak gitu. Kalau belum dilakukan, maka itu yang diajarkan Bu Endang ke ibunya, disampaikan. Oke, ini ada bisa diajarkan nanti teknik yang baru nih, ada namanya empathic communication. Mungkin bisa Ibu terapkan caranya ke anaknya dengan mencoba mendudukkan anaknya, mengajak anaknya duduk. Kalau sudah bisa diajak komunikasi, diajak anaknya duduk, coba didengarkan kenapa anaknya kalau di hotel suka lari-lari. Kenapa kok di hotel nggak bisa tenang? Dengarkan anaknya, dia ngomong. Misalnya dia bilang, iya soalnya kalau duduk terus bosan. Soalnya kalau di ruangan eh, sunyi, nggak ada ribut gitu ya, nggak ada teman, nggak ada anak kecil temennya. Jadi maunya enaknya lari-lari. Nah, artinya dari pembicaraan ini kan bisa, setelah kita mendengarkan itu keluhan anak kita, kita empatik. Oh, ternyata dia butuh suatu situasi yang bisa membuat dia tidak bosan. Coba ibunya pikirkan apa kira-kira yang bisa memberikan atau menghilangkan rasa bosan anaknya pada saat dia berada di hotel. Misalnya kalau ada penjaganya, ya, penjaganya yang kita edukasi, anaknya diajak main, anaknya dibawa ke kamar, diberi nonton-tontonan, diajak menulis, menggambar. Jadi segala sesuatu yang membuat anak bosan pada saat dia main, misalnya sudah main ini bosan diganti lagi. Jadi harus banyak persiapan permainan agar rasa bosannya anak ini bisa hilang. Tapi itu tadi Bu, bunyi yang harus kita edukasi untuk menegur anaknya dan memahamkan anaknya dengan cara teknik empathic communication. Saya rasa itu bisa tercapai. Kalau misalnya ibunya merasa sih sudah melakukan itu Bu Endang, tapi anaknya kok ngeyel ya, tidak mempan gitu ya, tetap aja. Maka barangkali bisa dibantu oleh Bu Endang selaku psikolog untuk eh, bisa mendekati anak itu. Barangkali karena biasanya ada anak juga itu senang kalau ditegur oleh orang lain dibandingkan orang tuanya. Ya, mungkin krisis kepercayaan orang tua sudah eh, minim ya. Sehingga dia lebih senang kalau ditegur oleh orang lain. Mungkin bisa memanfaatkan itu Bu Endang. Ya, mungkin Bu Endang bisa mulai membangun ketika dia di hotel, dideketin anaknya, diajak cerita, nanti bisa masuk di situ untuk memahamkan anaknya tentang perilaku-perilakunya. Kalau anaknya suka dengan dongeng, bisa dengan dongeng, kita cerita. Eh, ini ada ceritanya tante nih. Ini tuh, ini ada anak perempuan nih, dia suka gini-gini. Terus, ternyata teman-temannya nggak suka dengan perilaku dia seperti itu gitu. Oh, ternyata dia akhirnya temannya pada menjauh, tidak mau berteman karena anaknya suka lompat-lompat, manjat-manjat, sedangkan temannya yang lain senangnya
permainannya yang tidak membahayakan karena temannya tahu. Jadi kita mengajak anak itu untuk berimajinasi dengan kondisi dia gitu ya, supaya dia tahu, oh kalau saya nanti seperti ini saya bisa nggak ada teman, oh kalau saya seperti ini saya bisa nggak ada yang suka gitu ya. Ih, nanti teman-teman Umi nanti pada cubitin saya kalau saya nakal begini gitu ya, ya kan seperti itu. Jadi bisa dengan teknik seperti itu juga ya. Jadi empatik itu kita betul-betul memberikan respon yang dibutuhkan oleh anak kita, anak ya anak itu seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk dilakukannya pendekatan kepada anak dengan teknik empathic communication. Ya, Sudah terjawab ya Bu Endang? terima Terima kasih. kasih Dah. Bu Endang. Ya, teman-teman ya, diskusinya aktif dan interaktif. Nah, tapi hanya waktu jualan yang memisahkan kita ya. Waktu sudah 24.3 dan saatnya kita membuat ringkasan ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, mohon maaf, itu pertanyaan tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi kalau orang tua ya lagi main HP gitu ya, atau nggak peduli sama anaknya pengen cerita. Nah tadi Bu Andi sudah menyampaikan gitu ya, bagaimana caranya? Ya harus diletakkan HP-nya, harus meluangkan waktu untuk mendengarkan, begitu ya. Sudah terjawab ya. Baik. Jadi simpulan kita ya teman-teman bahwa orang tua itu penting begitu ya. Orang tua penting untuk melakukan komunikasi empatik supaya bisa ngeklik sama anak gitu. Lalu yang kedua, orang tua tetap harus memberi ruang ya untuk anak agar kebutuhan, perhatian itu tersalurkan ya, termasuk ekspresi diri. Lalu ketiga, bagaimana eh, kita bisa mengedukasi anak sebelum terjadi peristiwa yang tidak diinginkan begitu ya. Jadi mencegah itu lebih baik ya dengan edukasi di awal, apa yang boleh dan tidak boleh begitu ya, do and don't begitu. Nah, itu sejak awal perlu diedukasi ya lewat orang tua. Begitu. Nah, teman-teman, eh, demikian ringkasan dari saya dan kita tutup dengan dua hal. Pertama foto bersama dan sebelumnya saya minta Bu Tenri memberikan closing statement, mungkin pesan begitu ya untuk teman-teman di sini. Dipersilakan Bu. Baik, jadi closing statement saya adalah kita sebagai orang tua memang harus sudah bisa mendidik anak kita sejak dini ya untuk mengajarkan tanggung jawab ya dengan eh, bisa mengajarkan tanggung jawab supaya bisa membedakan dan sudah bisa paham yang mana boleh, yang mana tidak boleh, yang mana benar, yang mana tidak benar dengan teknik empathic communication seperti itu barangkali. Ya. Jadi mendidik anak itu sejak usia dini ya, seperti itu barangkali Bunda. Ya, mantap ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua perlu mengembangkan, kita harus mengedukasi anak-anak kita ya. Baik, ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas perhatian dan kerjasamanya, begitu. Semoga berkah ya untuk teman-teman ya. Semoga bisa Amin, dipraktekkan amin. juga ya. Meskipun ini Iya, sesi amin. webinar, tapi bisa diimplementasikan dalam keseharian, begitu ya.